Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Adani Allah wa iyyakum minad dhalalati wan nar. Ya ma'syiral muslimin, a'azani a'azamul jami'ah. Bahwasannya termasuk perkara yang diidam-idamkan, yang dicita-citakan, dan ini adalah sebuah kepastian bagi orang-orang yang beriman adalah masuk ke dalam surga Allah Ta'ala, termasuk dari penghuninya. Yang di sana adalah kenikmatan-kenikmatan yang hakiki, dan perkara tersebut adalah perkara yang didamba-dambakan, yang dicita-citakan bagi orang-orang yang beriman. Ya ma'syaral muslimin, azani azamul jami'ah. Bahwasannya surga itu adalah tempat yang Allah siapkan bagi hamba-hamba yang beriman. Uiddat lil muttaqin, dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, dan Allah berkata, dan ini merupakan hadis qudsi, a'datu lil ibadi sholihin, telah aku persiapkan bagi hamba-hambaku yang beriman, mala ainun ra'at, suatu kenikmatan yang belum pernah dilihat, wala udhun sami'at, kenikmatan-kenikmatan yang belum didengar oleh telinga, wala khatara al-qalbi basar, dan kenikmatan-kenikmatan yang belum terbetik di benak hati orang-orang atau manusia. Faqra'u ma syi'tum, maka hendaknya kalian membaca. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidaklah suatu jiwa mengetahui
apa yang dipersiapkan untuk mereka, bagi mereka, yang Allah persiapkan untuk mereka dari kenikmatan-kenikmatan yang bisa menyejukkan pandangan. Jazaa'an bima kanu ya'malun, itu merupakan kenikmatan sebagai bentuk balasan oleh Allah SWT untuk para hambanya yang mereka telah amalkan dari ketakwaan dan amalan-amalan ketaatan. Ya ma'syaral muslimin, tidak ada keinginan atau cita-cita ataupun perkara yang dituntut oleh seorang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali dia mengimpikan, mendambakan, mencita-citakan termasuk bagian dari penghuni surga. Ya ma'syaral muslimin, ketahuilah oleh diri-diri kita dan kalian bahwasannya untuk menggapai surga Allah Ta'ala itu tidak mudah. Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya. Mana di antara mereka yang pantas untuk masuk atau sebagai penghuni surganya. Dan ujian itu adalah sebuah kepastian. Semua makhluk pasti akan mendapatkan ujian. Maka hendaknya kita perhatikan dan kita lihat apa ujian yang menimpa kita. Maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji bagi kita, apa kita ini pantas termasuk dari hamba-hambanya yang beriman atau yang bukan. Apakah kita termasuk bagian orang-orang yang insyaallah ta'ala masuk di surganya atau bukan. Ya ma'syaral muslimin, a'azani azamul jami'ah. Maka ujian itu adalah yang bisa mendatangkan kebahagiaan dan juga bisa mendatangkan kebinasaan bagi orang yang ditimpa ujian tersebut. Oleh karena itu kita harus menyemangati diri kita supaya kita itu semangat menghadapi ujian-ujian Allah Ta'ala dengan tidak putus asa dari rahmatnya, sehingga mudah-mudahan kita yaitu bisa melewati dari ujian-ujiannya. Di sana ada kisah dari salafus saleh, dari sahabat dan yang lainnya, dan hendaknya kita mengambil kisah-kisah mereka, meneladani kisah-kisah mereka dalam menghadapi ujian dan bersabar dengannya. Ya ma'syaral muslimin, azani azal jami'ah. Dahulu Khadijah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, memiliki seorang budak Habasyah yang bernama sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari adalah namanya Sa'irah, atau dikenal dengan Ummu Zubair Al-Habasyiyah, ya, imra'atun sauda at-tawilah. Disebutkan oleh Atha bin Abi Rabbah tatkala beliau belajar di hadapan gurunya seorang sahabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu an di Masjidil Haram. Ya, dan kisah ini disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Qala li Ibnu Abbas, kata Atha bin Abi Rabbah bahwasanya guruku yaitu Abdullah bin Abbas berkata pada diriku, ala urika imra'atan min alil jannah,
Qultu bala, maukah aku tunjukkan kepadamu wahai muridku Atha bin Abi Rabah, termasuk wanita dari penghuni surga? Maka Atha bin Abi Rabah menjawab, na'am ya. Qala, kemudian Abbas mengatakan, hadil mar'atu sauda, ini ya, perempuan ini ya, tatkala itu Ummu Zufar berada di tirai Ka'bah, ini berada di sisi Ka'bah. Ini adalah perempuan hadil mar'atu sauda, ini perempuan yang hitam ya, dari Habasyah. Atat an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dia pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, seraya mengatakan, ya Rasulullah, inni usra wa inni atakasyaf, sesungguhnya aku tertimpa sebuah penyakit yang bisa dikatakan di zaman ini adalah penyakit epilepsi atau ayan, atau penyakit-penyakit yang dia itu tertimpa kejang-kejang sewaktu-waktu. Wa inni atakasyaf, dan tatkala tertimpa penyakit tersebut terbuka auratku. Fadullaha li, maka hendaknya engkau ya Rasulullah doakan untukku. Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Qala in syi'ti sabarti walakil jannah, jika kamu mau, kamu bersabar saja ya, maka keutamaannya engkau akan mendapatkan surganya. Wa in syi'ti, jika engkau mau, da'atullaha an yu'afiyaki, kalau aku mau, aku akan doakan kepada Allah Ta'ala agar Allah menyembuhkan penyakitmu. Qalat, maka Abu Zufar imratu sauda al-Habasyiyah al-Asadiyah, dia menjawab, bal asbir ya Rasulullah, bahkan aku bersabar ya. Beliau bersabar demi mendapatkan keutamaan atau janji dari Rasulullah SAW, termasuk min al-jannah, janji surga. Maka qalat, beliau mengatakan, fad'ullaha an la tatakassaf, maka doakan kepada Allah supaya diriku tatkala tertimpa penyakit kejang tersebut tidak terbuka auratku. Fada'alah, maka Rasulullah SAW mendoakannya. Ya ma'syaral muslimin, azani azamul jami'ah. Di kisah ini ada beberapa faedah betapa besarnya ujian itu, dan ujian itu tidak akan tidak akan lepas dari seorang hamba, silih berganti dan berbagai macam bentuknya. Ada yang diuji dengan keluarganya, diuji dengan istrinya, anaknya, saudaranya, diuji dengan kefakiran, dengan dunianya ya. Kaya miskin, sulit, kemudahan, itu semua adalah ujian. Tapi di situ tidak sepantasnya bagi kita untuk tai'as, yaitu berputus asa ya. Berputus asa bahwasannya ujian itu bisa menjadikan ketinggian seorang hamba jika hamba tersebut bisa melangkah dengan langkah yang tepat. Dan jika dia tidak bisa melangkah dengan yang tepat, maka itu merupakan kebinasaan bagi dunia dan akhiratnya. Maka janganlah kita itu seperti keadaan orang-orang yang tidak mengenal agama. Tatkala mendapat ujian ya, mereka bukannya mendekatkan diri, mengamalkan ketaatan, ketakwaan,
tapi menjauh dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia dunia dan dunia. Ya. Jangan seperti mereka. Mereka hanya mengetahui perkara dunia. Ya'lamu dhahiran minal hayatid dunya. Mereka itu hanya mengetahui perkara yang dohir dari perkara-perkara dunia saja. Wahum anil akhirati. Adapun mereka berkaitan akhirah, yaitu hum ghafilun, mereka itu orang-orang yang lalai. Ya ma'syaral muslimin, azani azamul jami'a. Ummu Zufar radhiyallahu anha dengan penyakit yang mungkin bisa menimpa siapa saja, tapi belum tentu seseorang itu mau bersabar dengannya. Ya. Maka oleh karena itu, tatkala kita tertimpa sebuah musibah, sebuah ujian, kita harus bersyukur. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah hendak meninggikan derajat kita dengan ujian tersebut. Ya. Bagaimana menghibur diri kita tatkala kita tertimpa musibah? Ya. Ujian ini pasti kita bisa melaluinya. Tidaklah Allah memberikan ujian kepada hambanya, melainkan hamba tersebut pasti bisa menempuhnya, melaluinya. Tergantung dia bisa melangkah atau tidak. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah SWT tidak membebani syariat ini ya, dengan ujian-ujiannya kecuali dengan yang dia bisa mampunya. Ya ma'syaral muslimin, azamul jami'ah. Tatkala kita tertimpa musibah tersebut, ujian tersebut, kita harus menghibur diri kita. Ujian ini tidak seberapa bagi kita. Banyak yang di lainnya yang lebih buruk dari ujian yang menimpa kita ya. Yang lebih buruk, lebih parah dari ujian diri kita ya. Mungkin di negeri ini dengan penuh nyaman kita masih bisa menuntut ilmu, masih bisa makan, minum dan yang lainnya. Di negeri lain untuk mengerjakan ibadah saja susah dikarenakan negeri tersebut sedang terjadi peperangan. Susah untuk mendapatkan air, susah untuk mendapatkan makanan. Begitulah ujian dan begitulah cara menghibur diri kita. Maka lihat kepada orang yang lebih buruk keadaan ujiannya, lebih dahsyat ujiannya daripada kita. Jangan melihat orang yang enak-enak saja. Dalam hadis Abu radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Unduru ila man asfala minkum." Lihatlah kepada orang-orang di bawah kalian. Fala tangduru. Janganlah kalian melihat man huwa fawqakum, orang-orang yang di atas kalian. Fahuwa ajda, dan itu lebih tepat, an la tasjaru nikmatullah, agar kalian tidak kufur kepada nikmat Allah. Ya ma'syaral muslimin, a'azani azamul jami'ah. Bahwasanya disebutkan asar ya, baik di Syiar Al-Nubala dan di kitab yang lainnya, bahwasanya qadi, yaitu Surah Al-Qadi ya, seorang qadi Kufah, beliau memiliki perkataan yang indah. Perkataan-perkataan ini mudah-mudahan bisa memberikan semangat kita untuk menempuh dengan langkah yang tepat tatkala kita menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Qadi menyebutkan, inni la usabu bil musibah, sungguh aku tertimpa sebuah musibah, sebuah ujian. Fa'amadullah ta'ala,
'alaiha arba'a marrat. Ya. Dengan itu, dengan musibah tersebut, dengan ujian tersebut, aku memuji Allah Ta'ala sebanyak 4 kali. Yang pertama, wa ahmadullah Ta'ala idlam yakun a'dam minha. Aku memuji Allah Ta'ala yang tidak menjadikan ujian atau musibah tersebut lebih besar darinya. Ya, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. Tinggal kita itu bisa melewatinya atau tidak. Apakah kita dengan ujian, kefakiran dan yang lainnya itu, apakah kita bisa kembali berinabah rujuk ila Allah Ta'ala, mengambil hikmah bahwasannya ujian itu akan meninggikan derajat kita, atau kita akan menjadi terperosok kebinasaan. Kemudian beliau mengatakan wa ahmadullah Ta'ala, yaitu Allah Subhanahu, aku memuji Allah Subhanahu wa taala, idrazaqani as-sabra 'alaiha. Allah memberikan rezeki kepadaku dengan adanya musibah itu, aku bersabar di atasnya. Keutamaan bersabar, sebagaimana Ummu Zufar bersabar dengan keadaan ujian yang dia menimpanya, penyakit asar, ya, kejang-kejang, ya. Kemudian demi bersabar dengannya, dia ingin mendapatkan surga apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Keutamaan yang sangat besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Adapun akan dipenuhi pahalanya bagi orang-orang yang bersabar bighairi hisab, tanpa terbatas. Wa basyiril ladina, disebutkan dalam surah Al-Baqarah, wa basyiril ladina apa? Wa basyiril sabirin alladina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ya. Yaitu mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan daripada bersabar. Mendapatkan perlindungan Allah Ta'ala, ma'iyatullah, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang ketiga daripada ucapan surah Al-Qadir rahimahullah adalah wa ahmadullah ta'ala in wafaqani. Ya, aku memuji Allah Ta'ala tatkala Allah memberikan taufik kepadaku lil istirja, untuk mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 5 arju minha fiha minas sawab. Yang di dalam kalimat istirja itu aku berharap adanya pahala. Ya. Babasir sabirin alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini adalah milik Allah dan kita hanya kembali kepada Allah Ta'ala. Ya. Ini yang harus kita yakini, ini yang harus kita perhatikan. Apa yang kita dapati ini adalah min Allah Ta'ala. Kemudian yang terakhir daripada petuah surah Al-Qadi adalah fa'amanullah Ta'ala, aku memuji Allah Ta'ala, idlam yaj'alha, Allah tidak menjadikan musibah itu, ujian tersebut fi dini, dalam agamaku. Mananya kalau ujian kita ini hanya perkara dunia, pasti insya Allah Ta'ala akan selesai.
akan ada solusinya di dunia ini. Akan tapi kalau ujian itu yang menimpa kita misalnya perkara kefasikan, perkara kesyirikan, perkara kebid'ahan, maka ini masih lanjut perkaranya di akhirat. Disebutkan daripada hadis Anas bin Malik radhiyallahu an dikeluarkan oleh Imam Tabrani dan Sahih Al-Albani rahimahullah. Innallaha hajabat taubah an kulli bid'ah. Sesungguhnya Allah itu menghalangi taubat bagi setiap pelaku bid'ahan hatta yada bid'atahu, sampai dia meninggalkan kebid'ahan. Allah Subhanahu wa ta'ala tak akan menerima taubatnya bagi pelaku bid'ahan. Maka ini adalah perkara yang sangat membahayakan. Ya. Disebutkan dari perkataan Al-Imam Sa'ur rahimahullah ta'ala bahwasannya al-bid'ah ahabbu ila iblis, sungguhnya kebid'ahan itu lebih disukai oleh iblis minal maksiyah, daripada perbuatan maksiatan. Wal maksiyah yutabu minha, ini pelaku kemaksiatan masih diharapkan taubatnya. Wal bid'ah, adapun kebid'ahan la yutabu minha, pelakunya tidak diharapkan taubat darinya. Karena kenapa? Dia merasa yakin kebid'ahannya itu adalah suatu syariat, bagian dari agama, dan itu adalah keyakinan yang batil. Ya. Kecuali kalau dia benar-benar yaitu bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, akan tapi dosa yang selain kesyirikan. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman adima. Barang siapa yang membuat kesyirikan atau menyekutukan Allah Ta'ala, maka dia telah membuat kedustaan, dosa yang begitu besar. Ya ma'asyiral muslimin, a'azani azamul jami'ah. Ini 4 petuah bagaimana, ya, 4 petuah dari surah Al-Qadi tatkala menimpa ujian kita menghadapi dengannya. Ujian itu sebagaimana kita sebutkan tadi adalah perkara yang mungkin itu adalah perkara yang kita tidak senangi, yang kita benci, tapi di balik itu adalah kebaikan. Ya, mihnah bisa menjadi minhah. Ujian bisa berubah menjadi karunia. Ya, disebutkan dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 216, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya. Ditetapkan, perintahkan adanya perperangan, jihad, dan itu adalah perkara yang dibenci oleh setiap orang. Ya. Barangkali yang menjadikan kalian itu ketidaksukaan itu adalah kebaikan bagi kalian, ya. Dan barangkali pula sesuatu yang kalian cintai itu adalah keburukan bagi kalian. Allah itu maha tahu dan kalian adalah, ya, tidak tahu. Ya ma'asyiral muslimin, azamul jami'ah. Intinya, khulasahnya adalah tatkala tertimpa ujian, tidak boleh kita itu yaitu menyalahkan Allah Ta'ala, salahkan diri kita. Dengan ujian ini, kesulitan ini, apa yang menjadikan kita itu semakin keperosok? Maka segeralah ujian ini dihadapi dengan ketaatan, ketakwaan, bukan dengan kemaksiatan, dan itu membinasakan. Ya. Mudah-mudahan khutbah yang ringkas ini memberikan manfaat bagi kita dunia dan akhirat. Aqimis shalah.